Oke, welcome back to my channel bersama saya Adi Putra. Kali ini kita jumpa lagi dengan SCPD RI Penatasan tahun 2024 terkait dengan pembuatan SPP, SPMLS barang jasa. Pertama-tama kita login di SCPD RI seperti link ini. Juga ada cantumkan link di laman deskripsi. Untuk itu pertama kali kita login menggunakan user bendara pengeluaran. Kita pilih akun ini. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jika ada warning yang muncul seperti ini, itu menandakan bahwa user tersebut masih belum logout dari perangkat lain. Oke, selanjutnya kita masuk di menu pengeluaran. Terus pilih SPP. Terus pembuatan. Terus LS. Nah, di sini ada satu SPP yang sudah dibuat, namun kelihatan masih draft. Nah, jika masih draft, artinya belum diverifikasi oleh PPK. Untuk membuat SPP yang baru, kita tambahkan surat permintaan pembayaran di sini. Selanjutnya kita pilih SPP LS barang jasa. Kita pilih tanggal. Terus kita pilih penandatangan PPTK di sini. Sesuai dengan kegiatan yang telah ditugaskan ke PPTK. Selanjutnya kita isi keterangan dari SPP ini. Ya. Terus kita pilih rekanan. Nah, di sini ada nomor kontrak. Jika ada diisi, jika tidak ada dikosongkan saja. Di sini ada bukti pembayaran. Jadi bukti pembayaran ini kita lampirkan file hasil scan. Jadi berupa kwitansi atau nota atau daftar bayar jika LS honor atau lembur. Oke, kita klik di sini. Kita upload dokumennya. Ya. Selanjutnya kita pilih kegiatan. Di bagian bawah ada kegiatan, kita pilih kegiatan. Kita klik pada OPD-nya, kita pilih kegiatan. Nah, selanjutnya kita pilih sub kegiatan. Sub kegiatan dari kegiatan yang sudah kita pilih. Di mana rekening belanja yang ingin kita keluarkan tercantum dalam sub kegiatan tersebut. Di sini ada beberapa sub kegiatan, jadi ada satu sub yang saya pilih. Nah, setelah kita pilih sub kegiatan akan muncul seperti ini, ada beberapa rekening belanja. Di sini satu rekening yang saya pilih untuk saya lanjutkan ke dalam membuat SPP. Kita isi nominalnya. Nah, ketika kita isi nominal, otomatis di sini saldonya langsung berkurang. Saldonya langsung berkurang. Oke, jika ada pajak kita tambahkan potongan dan pajaknya. Di sini ada potongan, di sini ada pajak. Jika ada potongan kita tambah potongan. Di sini jika ada pajak kita tambah pajak. Klik pajak baru tambah pajak. Ya. Kebetulan SPP yang saya buat ini ada pajaknya, jadi saya tambahkan pajak. Nah, selanjutnya kita isi ID billing pajak. Isi ID billingnya. Nah, kita isi tanggal billing. Nah, ini NTPN kita nolkan saja karena nanti SPP ini langsung dibayarkan di bank.
begitu. Kalau sudah bayar duluan, bisa langsung isi NTPN di sini. Oke, kita isi nominal pajaknya. Selanjutnya kita tinggal tutup. Jika masih ada pajak lainnya, kita tambahkan di sini. Tambah pajak lainnya. Oke, kita tutup. Setelah mengisi angkanya dan pajaknya, kita konfirmasi. Nah, pastikan semua sudah terisi. Kita perhatikan kembali di sini. Totalnya, sisanya berapa, pajaknya berapa. Oke. Jika sudah benar, tinggal kita tambahkan sekarang. Nah, SPP sudah jadi. Jika ingin menghapus, klik aksi dan hapus. Jika ingin mencetak, cetaknya di sini. Jika ada perubahan pajak, kita perbarui pajak dan potongan di sini. Oke. Jadi di sini masih draft, teman-teman, karena belum diverifikasi. Nah, untuk memverifikasi, maka kita harus logout dari user ini, bendera pengeluaran. Kita login menggunakan user ppk. Oke, tampilannya seperti ini. Kita masuk di menu pengeluaran. Di sini ada SPP, terus verifikasi. Nah, posisinya 2 SPP ini belum diverifikasi, sehingga tampilnya di bagian menu belum diverifikasi. Jadi kalau sudah diverifikasi, otomatis akan berpindah ke menu sudah diverifikasi. Oke, kita verifikasi. Bagaimana caranya? Kita geser ini ke arah kanan. Terus kita pilih aksi. Selanjutnya verifikasi. Nah, kita pilih tanggal verifikasi. Oke. Tinggal kita setujui sekarang. Nah, nampak di sini verifikasi berhasil. Nah, ada 2 SPP, jadi satunya saya verifikasi lagi, teman-teman. Verifikasi tanggal. Setujui sekarang. Oke, surat pemerintahan berhasil disetujui. Ini. Wow. Gitu. Nah, di sini data sudah kosong karena sudah diverifikasi. Berarti sudah pindah di bagian menu sudah diverifikasi. Kita klik. Ini nampaknya seperti ini. Jadi bukan draft lagi. Nah, SPP-nya sudah diverifikasi. Oke. Jadi ketika kita memverifikasi SPP tersebut, verifikasi SPP tersebut itu secara otomatis sudah terbentuk menjadi SPM, ya. Tetapi kita belum bisa mencetak SPM karena belum disetujui oleh PA. Nah,
Untuk itu terakhirnya kita harus keluar dulu. Kita langkah selanjutnya login ke user PA. Jadi sistem kali ini agak memudahkan karena SPM-nya terbentuk otomatis ketika kita verifikasi SPP. Oke, tampilannya seperti ini dari user PA. Kita masuk ke pengeluaran, terus pilih SPM, terus pembuatan, terus kita klik di bagian LS karena ini LS. Kita geser ke arah kanan, kita pilih aksi, klik aksi ya. Di sini ada menu cetak, juga ada persetujuan. Jadi kita klik persetujuan. Setujui sekarang. Tanggalnya sudah otomatis. Oke, kita setujui. Ya. Di sini nampaknya sudah warna hijau, berarti sudah disetujui. Jadi kita lanjut lagi yang belum disetujui, yang setujui ada satu. Kita pilih aksi lagi, terus persetujuan. Selanjutnya klik setuju sekarang. Nah, ini berhasil. Kita klik di LS. Kita lihat. Nah, di sini semua sudah disetujui. Statusnya belum diverifikasi, artinya belum diklik SP2D-nya. Gitu. Jadi masih seperti ini. Selanjutnya tinggal kita cetak SPM, cetak SPM. Open SPM-nya. Setelah kita cetak, kita simpan. Oke, setelah kita cetak SPM, kita kembali. Kita cetak lagi ya. Jadi untuk mencetak SPP-nya bisa dari user PA, bisa juga kembali ke user bendahara. Begini. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman, proses pembuatan SPP LS barang jasa. Jika ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe. Oke, terima kasih.